Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bagaimana saudara sekalian, anak-anakku siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Wonosari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya? Insya Allah ya, semoga kita semua seluruh warga SMA Negeri 1 Wonosari khususnya dan seluruh warga yang ada di negara kita Indonesia pada umumnya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari wabah yang saat ini sedang melanda di semua negara yang ada di dunia ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, dan kepada siapa saja yang mengikuti sunnah-sunnah beliau. Semoga kita yang termasuk di dalamnya yang nanti akan mendapatkan syafaat, ya, berdiri di sampingnya Rasulullah dimasukkan ke dalam surga. Kita hari ini bertemu kembali setelah menyelesaikan materi yang kedua, ya, tentang keimanan kepada kitab-kitab Allah. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang ketiga, adalah materi akhlak. Ya, seperti apa? Ya, kita akan melihat bersama-sama. Silakan pilih menu yang kamu inginkan. Baik, sebelum kita memulai, tidak ada salahnya apabila kita mengawali dengan berdoa, ya, memohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah, ilmu yang menjadikan kita senantiasa tawadhu dan bukan riya, ya. Jadi ilmu yang kita miliki semoga bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain di dunia maupun di akhirat. Oke, kita berdoa bersama. Saya baca terlebih dahulu, kemudian siswa sekalian bisa menirukan. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wazidni ilma. Baik, siswa sekalian, ini adalah materi yang ketiga. Saya sudah sampaikan tadi bahwasannya ini adalah materi akhlak. Apa yang akan kita pelajari di materi akhlak kali ini? Ini adalah materi yang sesungguhnya sudah sangat familiar bagi kalian, di mana ini adalah salah satu ciri yang wajib dimiliki oleh setiap muslim yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi sebelumnya mari kita lihat kompetensi dasar. Kompetensi dasar daripada materi kita hari ini adalah secara keyakinan, ya, secara keyakinan kita diharapkan mampu meyakini bahwasanya Islam mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat syaja'ah, yaitu berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. Lalu kemudian kompetensi dasar yang kedua adalah menunjukkan sikap syaja'ah atau berani membela kebenaran di dalam mewujudkan kejujuran. Nah, kompetensi dasar yang ketiga adalah secara pengetahuan nanti menganalisis makna syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian KD 4.5 itu adalah menyajikan kaitan antara syaja'ah dengan upaya untuk mewujudkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari dengan kontrol diri, ukhuwah dan husnuzan. Indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama adalah meyakini bahwa Islam mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat syaja'ah dalam mewujudkan kejujuran, menunjukkan sikap syaja'ah dalam mewujudkan kejujuran, menemukenali, ya, menemukenali atau lebih umum kita sering gunakan adalah mengidentifikasi tayangan di YouTube yang berhubungan dengan syaja'ah atau berani membela kebenaran. Kemudian yang berikutnya adalah menyebutkan dalil-dalil tentang syaja'ah, menganalisis hikmah dan manfaat dari sifat syaja'ah. Kemudian menganalisis ciri dari
orang atau seseorang yang memiliki sifat syaja'ah. Kemudian menunjukkan sikap berani membela kebenaran dalam keseharian. Dan juga sikap yang sebaliknya, ya. Maksudnya kita jangan sampai menunjukkan sifat yang sebaliknya, yaitu dusta atau kadzib. Menerapkan sikap syaja'ah dalam segala situasi di keseharian kita. Lalu yang berikutnya, yang terakhir, indikator pencapaian kompetensi kita adalah menunjukkan bahwa yang namanya kejujuran berkaitan dengan syaja'ah. Lalu apa tujuan daripada pembelajaran kita hari ini? Tujuannya adalah setelah kalian mengikuti rangkaian pembelajaran ini, nanti diharapkan siswa dapat kenali masalah syaja'ah ini dengan benar. Ya, siswa dapat menyebutkan dalil-dalil tentang syaja'ah dengan benar. Kemudian siswa dapat menyimpulkan hikmah dan manfaat dari syaja'ah dengan benar. Siswa mampu mengkategorikan orang yang memiliki sifat syaja'ah dengan tepat. Siswa mampu menunjukkan sikap berani membela kebenaran dalam keseharian. Lalu yang berikutnya, siswa mampu melaksanakan penerapan sikap berani membela kebenaran dengan penuh percaya diri. Siswa juga mampu mengintegrasikan antara jujur dengan syaja'ah dengan benar. Ini adalah merupakan peta konsep apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, ya, berkaitan dengan berani hidup jujur. Baiklah siswa sekalian, kita lanjutkan. Paling tidak kalian sudah punya gambaran bahwasanya materi yang akan kita pelajari ini ada kaitannya dengan keberanian, tetapi bukan keberanian di dalam berkelahi, keberanian di dalam melakukan tindak kejahatan atau yang lainnya, tetapi keberanian bagaimana kita berani untuk melakukan kejujuran dan juga berani untuk membela kebenaran itu sendiri. Baik, kita langsung masuk pada materi. Kita mulai dari pengertian daripada syaja'ah. Jadi secara etimologi, ya, syaja'ah berarti benar atau gagah. Kemudian menurut istilah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Jadi yang dimaksud dengan syaja'ah adalah keberanian yang berlandaskan kebenaran yang dilakukan dengan penuh pertimbangan. Jadi apa yang dilakukan ini sudah difikirkan, dilihat resikonya, ya, apa yang akan terjadi apabila kemudian dilakukan dan tidak dilakukan. Nah, ini adalah merupakan yang dimaksud dengan syaja'ah. Jadi keberanian yang terukur, keberanian yang tidak hanya nekat, tetapi keberanian yang kemudian ada dasarnya. Dalil nakli daripada syaja'ah sendiri ada dua. Ada tiga yang sebenarnya kita pelajari. Di sini saya tampilkan ada dua. Yang pertama adalah Quran surat An-Nisa ayat 135. Lalu ada Quran surat Al-Maidah ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qaumina bil qis syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahi awla bihima afala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Lalu yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawmina lillahi syuhada'a bil qis
wala yajrimannakum sana'anu qaumin 'alal alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lil taqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi ini adalah merupakan dasar hukum perintah dari Allah yang memerintahkan setiap muslim untuk memiliki sifat keberanian, sifat kejujuran. Ya, nanti ada kaitan antara keberanian itu di dalam menegakkan kejujuran. Tugas kalian adalah menganalisa. Ya, tugas kalian nanti adalah menganalisa apakah ini termasuk ya perilaku-perilaku yang masuk di dalamnya atau bukan. Nah, tapi tentunya kita bisa menganalisis dan sebagainya setelah kita belajar bersama-sama. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang namanya saja'ah itu ada berbagai macam. Ya, ada yang namanya syaja'ah harbiyah, yaitu keberanian yang terkait dengan peperangan. Misalnya keberanian dalam medan tempur di waktu perang. Saat ini ya, terutama kita yang tidak berprofesi sebagai Tentara Nasional Indonesia, ya, perang itu sudah tidak ada lagi. Perang ini yang dimaksudkan adalah perang melawan kezaliman. Perang melawan kezaliman. Bukan kemudian perang yang dilakukan untuk memenuhi hawa nafsu. Maksudnya bagaimana? Perang yang dilakukan untuk menjajah, mengambil apa yang ada di dalam suatu negara. Ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana ya pada Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua maupun penjajahan-penjajahan yang dilakukan pada waktu yang lain. Bagaimana dengan Islam? Apa yang dilakukan Islam ini bukanlah penjajahan. Ya, Islam ini adalah melakukan pembukaan. Maka istilahnya adalah fathu, membuka. Dulu ketika Rasulullah datang ke Mekah dengan 10.000 orang karena adanya pengingkaran terhadap perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah hanya membuka kota Mekah, ya, bukan kemudian melakukan pertumpahan darah. Ya, apa yang dilakukan Rasulullah itu adalah menghindari terjadinya pertumpahan darah. Begitu juga ketika beliau melebarkan sayapnya untuk berdakwah pada masa khalifah, pada masa Khulafaur Rasyidin, juga dilakukan dengan cara-cara yang baik. Ya, bukan dengan peperangan atau diawali dengan peperangan. Ya, inilah bedanya Islam dengan negara yang bukan Islam yang ketika melakukan pembukaan pada suatu wilayah. Dan saat ini tidak ada, maka jangan sampai kemudian kita terjebak pada akidah yang sesat, yang kemudian seolah-olah kita ini sedang berada di negara yang tidak semestinya kemudian kita melakukan hal-hal yang ekstrim dan radikal. Nah, ini bukan keberanian, itu adalah kebodohan. Lalu yang kedua adalah syaja'ah nafsiyah atau keberanian yang terkait dengan jiwa. Ya, misalnya saat menghadapi bahaya atau penderitaan dan menegakkan kebenaran. Jadi ketika menghadapi bahaya, ketika ada penderitaan, ya, kalian sedang susah di dalam belajar, ya, saat ini kan sedang ada wabah ya di negara kita. Kalian tidak boleh keluar rumah, belajar dari rumah, ya, belajar dari rumah. Lalu tidak bebas, ada yang sakit juga. Ini adalah merupakan ujian dari Allah SWT, dan kesabaran kita, kekuatan kita, keberanian kita di dalam menghadapi bahaya ini. Maksudnya menghadapi itu bukan kemudian nekat keluar rumah tidak memperhatikan prokes, tidak memakai masker, tidak cuci tangan, ya, dan sebagainya, tidak menjaga jarak. Ini namanya bukan keberanian, nekat. Sekali lagi perlu dibedakan antara keberanian dengan nekat, ya. Lalu juga keberanian di dalam menegakkan kebenaran. Ya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ini adalah salah satu unsur atau macam di dalam syaja'ah. Lalu apa ciri-ciri bahwa seseorang itu memiliki sifat syaja'ah di dalam dirinya?
Ya, ini nanti bisa kita kembangkan. Mungkin saja bisa berbeda, tapi acuannya utama adalah ini. Yang pertama adalah berani membenarkan yang benar dan berani pula mengingatkan yang salah. Nah, ini adalah kata-kata yang secara lisan mudah untuk diucapkan, tetapi belum tentu dari kita ini berani untuk melakukan. Kadangkala kita melihat kezaliman di lingkungan kita, kemaksiatan di lingkungan kita, tapi kita lebih senang untuk membiarkannya. Karena apa? Karena tidak ada keberanian di dalam diri kita. Nah, ini tidak hanya terjadi pada kalian, bahkan mungkin juga orang-orang yang sudah tua itu seperti itu. Orang-orang yang dewasa juga seperti itu. Nah, ini karena apa? Karena kurangnya ghirah, semangat di dalam dirinya untuk menegakkan kebenaran. Maka sekecil apapun, apabila kita melihat suatu yang memang tidak benar, contoh simpelnya ketika di dalam kelas ini teman saya ketika sedang penilaian kok melakukan kecurangan. Marilah kita saling mengingatkan, bukan kemudian mengingatkan kayak gurunya liwat, bukan itu, tapi mengingatkan apa yang dilakukan ini adalah sesuatu yang salah, yang seharusnya tidak dilakukan oleh pelajar yang memiliki karakter Islami dan karakter Pancasila. Ya, sekarang ini pemerintah sedang menggalakkan gerakan untuk menumbuhkan karakter pemuda yang memiliki karakter Pancasila, bukan pemuda Pancasila tapi pemuda yang berkarakter Pancasila. Ya, masuk kita juga menanamkan karakter-karakter Islami, karena Pancasila sendiri hakikatnya adalah merupakan turunan daripada apa yang kita imani, yaitu rukun Islam. Rukun Islam. Lalu ciri yang kedua adalah berani membela hak milik, akal dan jiwa, serta kehormatan diri dan keluarga. Kemudian yang ketiga adalah berani membela kesucian agama dan kehormatan bangsa. Nah, ini yang ketiga ini kalau kaitannya dengan apabila negara kita ini sedang terancam, maka meskipun kita tidak berprofesi sebagai tentara, tapi apabila datang ancaman yang kemudian ancaman itu memecah belah negara, menghancurkan negara kita, maka kita wajib punya keberanian untuk membela. Tetapi saat ini alhamdulillah negara kita adalah negara yang damai, negara yang semua pemeluk agama itu difasilitasi di dalam beribadah. Tidak ada yang dibeda-bedakan, tidak diskriminatif. Maka tidak selayaknya kemudian kita melakukan hal-hal yang ekstrim dan radikal yang mengatasnamakan bahwasanya kita umat Islam itu sedang dalam tekanan dan sebagainya. Itu mengada-ada. Buktinya apa? Di negara Indonesia itu beribadah itu bebas, masjid dibuka lebar. Kalau saat ini pemerintah kemudian tidak mengizinkan tempat ibadah itu dibuka karena dalam kondisi khusus saja, yaitu sedang ada wabah di negara kita. Lalu bagaimana perwujudan sikap syaja'ah itu? Yang pertama adalah memiliki daya tahan yang besar, ulet. Maksudnya daya tahan besar itu ulet. Ketika ditempa, ini seperti halnya kita ibaratkan seperti halnya petinju itu apabila sering sparring, sering kena pukul, maka dia juga akan semakin tahan untuk dipukul. Nah, ini kalau saya libatkan petinju. Tapi kita sebagai umat Islam yang dimaksud dengan daya tahan yang besar itu bukan itu kemudian fisiknya yang ditempa, bukan. Tetapi daya tahan ketika menghadapi ujian apapun, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, kita mampu. Kemudian kita juga berani dan berani untuk mengungkapkan apabila ada ketidakbenaran yang ada di lingkungan kita. Kemudian berterus terang dalam menyampaikan kebenaran. Tentu poin yang kedua ini dibutuhkan strategi tersendiri. Jadi tidak bisa kemudian ketika ada orang yang misalkan katakanlah ada sekelompok pemuda yang ada di pinggir jalan, mereka kemudian sedang melakukan hal yang tidak terpuji, minum khamr misalkan, lalu kemudian kalian lewat, di tengah-tengah kemudian kamu bubarkan, kamu tendangi botol miras dan sebagainya.
Nah, ini cara-cara yang tidak benar, cara-cara yang salah. Karena justru seperti itu bisa jadi itu membahayakan diri kalian. Nah, membahayakan diri kalian. Nah, nanti bisa jadi kalian luka-luka karena dikeroyok dan sebagainya. Caranya bagaimana ya? Dengan cara yang santun, cara yang baik. Maka diperlukan strategi di dalam menyampaikan keinginan kita, maksud kita. Tapi jangan kemudian membiarkan, aduh, aku nek ngono aku ndak terus dikeroyok, aku remuk itu. Nah, kalau seperti itu juga salah. Karena membiarkan sesuatu yang tidak benar di lingkungan kita, di sekitar kita, ini juga perilaku yang salah. Kemudian mampu memegang rahasia. Ya, seseorang ya yang sudah ada jiwa sifat dan saja di dalam dirinya, maka perwujudannya adalah dia mampu menyimpan rahasia, baik rahasia dirinya sendiri, rahasia orang yang dia ketahui, ya, jangan sampai kemudian disebarluaskan, apalagi ini kaitan dengan aib. Ya, barang siapa yang nanti membuka aibnya saudaranya di dunia, Allah akan buka aibnya juga di akhirat nanti. Naudzubillah min dzalik. Yang namanya rahasia itu ya jangan malah ngomong, tak kandani rahasianya si A. Wah, ini sudah tidak mampu menjaga rahasia namanya. Ya, wong jenenge rahasia, tolong ini jangan disampaikan. Atau ketika kamu melihat ada sesuatu yang memang itu ada aibnya orang lain di situ, ya. Misalkan tadi saya contohkan ketika temanmu sedang mencontek, misalkan, ya cukup ditegur ketika sudah tidak ada teman yang lainnya atau tidak ada guru di sekitarnya di dalam kelas dan sebagainya. Ya, jangan kemudian ketika sedang pembelajaran pun, wah kayak niru loh Pak. Wah, ini juga nanti justru akan menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Ini bukan keberanian, tapi ini kenekatan juga, ya. Kemudian ya mampu untuk mengakui kesalahan. Ya, orang yang memiliki sifat syaja'ah maka dia akan mampu untuk mengakui kesalahan. Ketika dia bersalah, ya dia akan mengaku bahwa dirinya salah. Kemudian objektif terhadap dirinya sendiri. Ini yang sulit. Karena kadang-kala kita susah sekali untuk objektif. Ya pokoknya apik dhewe ya sing apik-apik kabeh. Sing elek-elek itu wong liya. Waduh. Nah, sikap objektif terhadap diri sendiri adalah perwujudan daripada sikap syaja'ah. Lalu yang keenam adalah menguasai diri saat marah. Ya, Rasulullah perintahkan ketika kita sedang marah untuk berwudu. Air wudu ini yang nanti akan menenangkan diri kita yang mungkin saja sedang panas dan terbakar emosi. Nah, didinginkan dengan berwudu kemudian sholat 2 rakaat. Berarti sholat nopo nih Pak? Sholat sunnah kan bisa kapan saja. Bisa kapan saja. Nah, baik, ini adalah perwujudan daripada syaja'ah. Lalu, apa hubungan antara syaja'ah dengan kejujuran? Hubungan syaja'ah dengan kejujuran, yang pertama adalah konsisten menyuarakan kebenaran. Ya, jadi meskipun di hadapan penguasa yang zalim, itu ya penguasa yang berbuat aniaya terhadap warganya, ya. Definisinya bisa sangat luas, ya. Tapi saat ini di Indonesia insya Allah kita semua diayomi oleh pemimpin kita. Maka kita tidak bisa mengatakan, oh pemimpin kita ini pemimpin yang zalim, tidak bisa. Ukurannya sangat susah. Ya, itu hanya dilakukan oleh para pemberani. Jadi menyampaikan kebenaran, menyampaikan sesuatu yang salah itu diingatkan dan sebagainya. Ini adalah hubungan antara syaja'ah dengan kejujuran. Nanti ini juga perlu analisis mendalam, kita perlu telisik lagi. Saya juga minta kalian nanti untuk mencari ya hubungan antara syaja'ah dengan kejujuran. Yang lainnya yang mungkin saja kalian temui dengan menggali informasi-informasi yang lainnya dari berbagai sumber. Ya. Lalu yang kedua, setiap manusia pasti pernah bersalah. Ya, itu artinya dibutuhkan manusia pemberani yang lantang mengakui kesalahannya. Ya, berani mengakui kesalahan adalah merupakan indikator sikap dari syaja'ah dan jujur. Nah, karena kadang-kala kita sangat takut, udah jelas ya kita ketahuan misalnya di dalam kelas berbuat curang, kemudian guru bertanya, coba kenapa kok kamu tadi curang? Wah saya tidak curang Ibu, saya tidak mencontek, saya tidak meniru tugas temannya Ibu, dan sebagainya. Padahal itu dilakukan. Nah,
keberanian semacam ini untuk mengungkapkan kejujuran termasuk di dalam hubungan antara syaja'ah dengan kejujuran. Kemudian selalu senang untuk berbuat baik, ya. Karena pada dasarnya setiap manusia akan senang jika diperlakukan secara jujur. Tentu saya yakin tidak ada orang yang suka untuk dibohongi. Tidak ada orang yang suka untuk dibohongi. Ya, mana ada orang yang suka dibohongi. Oke. Masa aku senang diapusi, enggak ada. Jadi orang yang normal itu dia justru ya dia tidak suka apabila ya ada orang yang tidak jujur kepada dirinya, ya. Kemudian sebaliknya dia akan marah, dia akan benci ya ketika dibohongi atau dicurangi, ya. Kemudian ada beberapa faktor itu yang menyebabkan seseorang memiliki sifat saja'ah. Yang pertama adalah adanya perasaan takut kepada Allah. Nah, kalau sudah ada perasaan takut kepada Allah, takut bahwasanya apa yang kita lakukan setiap hari ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya dia akan takut apabila dia melakukan dosa. Nah, apalagi dosa berbohong. Dosa berbohong ini biasanya satu orang yang pernah berbohong, dia akan diikuti dengan bohong yang berikutnya, sampai dan dia lupa bahwa dia pernah berbohong. Wah, ketika dia ditanya suatu waktu, loh, mbiyen jaremu ora ngono. Wah, apa ya? Aku lali. Nah, itu karena dia berbohong. Kalau dia menyampaikan kebenaran, maka dia akan konsisten. Ya. Lalu yang kedua, saat kehidupan akhirat lebih dicintai daripada dunia. Ya, tentu ukuran kita ya di dunia ini adalah untuk mencari bekal di akhirat. Tetapi jangan sampai kemudian mengorbankan kehidupan di dunia, ya, melalaikan kehidupan di dunia, ya, sehingga kemudian memfokuskan diri kepada akhirat. Tetapi kita juga tidak boleh mengejar-ngejar dunia. Hubud dunia itu juga salah. Cinta yang berlebihan terhadap dunia juga salah. Ya, tetapi mengutamakan akhirat juga itu yang paling benar, ya. Jadi kehidupan di dunia ini adalah sarana bagaimana kita akan menghadapi dunia, menghadapi akhirat yang kalau di dunia ada masa aktifnya manusia itu ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang kurang dari itu, ya. Tapi kehidupan di akhirat itu tidak ada masa aktifnya, ya, kekal, kehidupan yang kekal, yang tidak ada ujungnya. Maka kalau kita tidak mampu menyiapkan betul diri kita, ya, dan kecintaan kita terhadap keduniaan itu besar, maka kita akan takut, kita akan menjadi seorang pengecut ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Islam. Kemudian ada perasaan tidak takut mati, ya. Nah, ini sekali lagi perlu dibedakan antara perasaan keberanian untuk tidak takut. Maksudnya adalah yang namanya manusia mati itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap yang bernafas itu akan mati. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, apapun yang bernafas itu akan mati. Begitu juga dengan kita. Tapi jangan kemudian aku udah mati. Sehingga kemudian kita nek mati ora bae dan sebagainya itu. Ya. Nah, tidak takut mati itu dalam hal ketika ya kita mempersiapkan diri kita. Ya, termasuk senantiasa menjaga kejujuran di dalam diri kita itu termasuk upaya untuk mempersiapkan kematian kita. Ya, upaya untuk mempersiapkan kematian kita. Kemudian tidak pernah ragu dengan kebenaran. Ya, ini faktor-faktornya adalah tidak pernah ragu dengan kebenaran. Pokoknya yang benar-benar. Ya, ini benar tapi karena sedikit, jadi ragu ya. Nah, kadangkala yang sedikit itu belum tentu salah dan yang banyak itu belum tentu benar. Ya, maka ada kezaliman, ada ketidakbenaran itu kadang-kala banyak juga yang mengikuti. Tapi bukan berarti yang sedikit ini salah. Maka kita harus paham bahwa ini benar, ini salah. Kalau yang benar kita ikuti dan tidak ragu. Ya. Kemudian ketika tidak menomorsatukan kekuatan materi itu maksudnya materi di dunia, harta dan sebagainya. Kalau kita kemudian menjadikan harta itu sebagai tolak ukur kekuatan kita di dunia, maka orang itu akan takut, nek aku kehilangan bondoku, nek aku dan sebagainya. Engko nek, itu semua engko nek dan sebagainya itu
akan selalu muncul. Lalu yang keenam adalah terbiasa bertawakal. Baik, itu tadi penjelasan singkat berkaitan dengan materi kita. Tentu kita akan menggali lebih dalam melalui lembar kerja yang nanti akan Bapak bagikan, ya, untuk mengetahui, ya, kemudian juga mengekspor kemampuan kita, menunjukkan keberanian kita di dalam belajar, keberanian kita untuk mengungkapkan kejujuran yang ada di dalam diri kita, ya, melalui materi, melalui lembar kerja yang akan Bapak bagikan nanti. Baik, ada tugas mandiri yang harus dikerjakan, ada juga tugas kelompok yang harus dikerjakan. Bapak tampilkan secara sekilas, ini adalah tugas mandiri yang harus kalian kerjakan. Ya, tugas kita adalah bagaimana beramar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bisa menggunakan berbagai macam cara. Salah satunya adalah menggunakan media sosial yang kita miliki. Maka tugas kalian adalah membuat, ya, video singkat tentang ajakan untuk senantiasa mengedepankan kejujuran dan berani membela kebenaran. Nah, tugas ini boleh kalian buat dengan menggunakan berbagai macam platform, ya. Ada yang menggunakan platformnya TikTok, ada yang menggunakan Instagram, dan sebagainya. Itu silakan kalian manfaatkan, termasuk juga mengunggah di situ. Ya. Jadi pilih nanti salah satu mana media sosial yang kalian punyai. Ada yang punyanya Twitter, silahkan diunggah di Twitter. Yang punya Facebook, silahkan diunggah di Facebook. Ya, sambil kita mencoba untuk menjangkau, ya, khalayak yang lebih luas, ya, kepada saudara-saudara kita yang mungkin berteman dengan kita di Facebook, di Instagram, ya, di Twitter, di TikTok, ya, atau yang lainnya, platform lainnya. Nah, nanti link tugas silakan setelah diunggah, silakan dikumpulkan kepada koordinator mata pelajaran pendidikan agama Islam. Lalu kemudian nanti baru dikumpulkan kepada guru mata pelajaran, ya. Lalu kemudian tugas kelompoknya, ya, nanti kelas akan dibagi menjadi 6 kelompok. Kemudian setiap kelompok melakukan wawancara minimal kepada 30 orang, tentu dengan memperhatikan protokol kesehatan, menjaga jarak, ya. Orang-orang yang terdekat saja. Nanti kalau satu kelompok itu berarti kan ada 6 orang, ya, dari 36. Ada 6 orang. Silakan 6 orang ini mencari kerabatnya yang dekat saja 5 orang. Nah, untuk diwawancarai, bisa menggunakan cara-cara seperti teknik seperti itu. Nah, nanti laporannya bagaimana? Dalam bentuk PPT. Yang PPT itu nanti isinya adalah instrumen wawancara. Nah, instrumen silakan disusun sendiri, didiskusikan dengan teman satu kelompoknya. Baik, saudara sekalian, kurang lebih seperti itu pembelajaran kita hari ini. Untuk link video amatan, bukan video amatan tapi video yang menjelaskan lebih lanjut, nanti akan Bapak cantumkan di deskripsi, termasuk juga link untuk penilaian harian. Ya, link untuk penilaian harian, ya. Mungkin ada beberapa kalian yang sudah lupa dengan saya. Baik, saya tampilkan dulu. Ini adalah profil saya, singkat saja. Ya, mungkin suwira ketemu Pak Anang sing endi ya. Nah, itu ya. Nama saya Anang. Ya, nomor HP saya belum ganti. Kemudian alamat email itu, tempat tugasnya di sini di SMA Negeri 1 Wonosari. Kemudian tempat tinggal saya di Karangtengah, Wonosari. Baik, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita di akhir pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran interaktif ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Kalau ada hal yang kurang jelas silahkan ditanyakan, bisa menuliskan di kolom komentar, ya, atau ya melakukan atau bisa langsung japri kepada saya di nomor yang sudah saya cantumkan. Baik, alhamdulillah, marilah kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak salahnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah belajar. Anda yakin ingin keluar?